Kebaktian syukur ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
suatu ibadah akan peringatan bulan tahun hamba-Mu Pendeta Luther Tarlim Samara. Kami sungguh mengucap syukur Bapa, bila mana pada hari ini kami boleh berada di sini karena kasih anugerah Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami masing-masing. Kami bersyukur juga walaupun udara kurang bersahabat, namun kami boleh berkumpul sini Bapa. Kami doakan juga saudara-saudara kami yang belum sampai tempat ini. Kiranya Roh yang Kudus juga memimpin agar supaya mereka pun dengan sukacita boleh berada bersama-sama dengan kami di sini. Oh Tuhan, terima kasih apa yang Tuhan berbuat dalam kehidupan hamba-Mu Pendeta Luther, di mana pada saat ini Bapa, pada waktu yang lalu 14 Maret dia genap berusia 40 tahun. Sungguh suatu umur yang istimewa baginya Bapa, di mana Tuhan telah menggandeng dia untuk menjadi hamba-Mu, menjadi anak-Mu yang setia melakukan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan senantiasa pakai hati ini Bapa, agar supaya dia boleh menjadi berkat, bukan saja bagi jemaat-Mu di GKI Bintaro, namun dimanapun Tuhan tempatkan. Juga Tuhan berkati keluarganya, juga orang tua yang berkumpul pada saat ini, saudara-saudara. Tuhan berkati semua Bapa. Kami yang ada pada saat ini juga Tuhan, Engkau datang urapi kami dengan Roh-Nya Kudus, agar supaya di dalam kami mengikuti ibadah pada saat ini, kami sungguh merasa sukacita bahwa Tuhan senantiasa memelihara kami semua. Tuhan senantiasa memimpin kami. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu Yesus Kristus kami senantiasa berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yesus
di balik cover dari liturgi kita. Saudara-saudara, Yohanes 21 ayat 15 sampai 19 itu bunyinya demikian. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-domba." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-domba." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-domba. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, dia berkata kepada Petrus, "Ikutlah." Sampai demikian jauh pembacaan kita dari firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar sabda Tuhan dan yang memperlakukannya dalam hidupnya sehari-hari. Hosiana. Paduan suara Shalom. Pak.
dispensasi usia yang ke-10. Betul ya? 12 dari 95. Kan sebagai pendeta di sini, ya kan? Nah, itu artinya boleh tepuk tangan dulu, saudara. Tidak terasa ya? 27 November 1995. Iya nanti November, tapi kan akan besok kalau orang Jawa. Saudara-saudara, apa yang menarik dalam usia yang ke-40 dari pendeta Luther? Yang pertama, biasanya secara umum orang mengatakan usia 40 itu inilah mulai hidup, mulai life starts at 40. Ya, artinya sekarang diharapkan memang pendeta Luther yang sudah mempersiapkan diri sejak lama menjadi pendeta dan di sini melaksanakan kependetaan juga bukan dengan gampang. Saya pernah mengalaminya Pak Luther, dengan cucuran air mata, kadang-kadang dengan harus berlutut di hadapan Tuhan. Tetapi toh sekarang diharapkan mulai tahun 40 tahun ini yang diharapkan adalah adanya sesuatu yang meningkat. Mengapa, saudara-saudara? Karena memang kenyataannya apa yang diramalkan oleh Noah itu benar. Mengapa di dunia ini ada orang jadi pastor, jadi pendeta, jadi penasihat dan sebagainya? Karena ternyata bukan mereka tidak mempunyai problem. Sama seperti satu ilustrasi kan pernah mengatakan begini. Satu kali seorang dokter psikiater itu kedatangan seorang pasien. Dia nggak melihat jadwalnya itu pekerjaannya apa, dia langsung beredar. Ada apa? Stres dokter. Apa yang kamu lakukannya? Macam-macam lah, berdoa dan begini. Tolong, saat ini di kota kita itu sedang kedatangan sirkus. Itu yang namanya badut, yang clownnya itu lucu luar biasa. Tontonlah, nanti Anda akan mulai senang. Terus dia bilang, nah si badut itu saya bikin orang ketawa, tetapi tidak ada yang tahu bahwa kami juga menangis. Badut kan juga manusia, bukan rocker aja. Pendeta juga manusia. Kalau saudara pernah lihat itu, mereka juga manusia. Itu ada cover boy-nya yang sedang di sini, tapi tidak segemuk ini waktu itu. Nah, saudara-saudara, manusia sekarang ini, kata Noah, sangat-sangat membutuhkan perhatian dan pelayanan. Karena apa? Karena mereka itu semuanya larinya karena industrialisasi. Seluruh dunia orang tercabut dari akarnya. Semua kalau menurut pemakai kata orang yang memakai kembali ke desa. Semuanya tercabut dari desa, dari kampung. Ayahnya Pak Luther tercabut dari kampung, Toraja. Ibu juga ya. Ibu dari mana, Bu? Dari Cikole, Sakailoa. Tercabut, dibawa ke suatu tempat, pergumulan hidup luar biasa, sehingga orang itu kadang-kadang terombang-ambing seperti layang-layang putus. Itu yang dialami oleh orang-orang di kota besar terutama. Dan orang-orang yang seperti ini sebetulnya membutuhkan lebih dari sekedar profesionalisme. Dia membutuhkan seorang pelayan, seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, yang sanggup mengasihi dan memberikan nyawa bagi mereka. Dan inilah sebetulnya di tempat ini, lebih daripada waktu saya mengalami, pendeta Luther dan keluarga melayani jemaat yang semakin mengalami kesemerahutan hidup. Sementara dia sendiri sebetulnya
lalu Yohanes, Yakobus, sampai 12 orang. Satu tidak ikut sampai akhir, tetapi yang terakhir ini, ia yang dipanggil ikutlah aku. Dan yang menarik dari yang namanya Petrus, saudara-saudara, ia bukan gampang meninggalkan pekerjaannya, karena ia punya mertua. Mertua itu artinya dia punya istri. Kalau istri artinya dia punya anak. Dan kalau dia punya mertua, punya istri, punya anak, dia punya tanggung jawab untuk menghidupi mereka. Kalau sampai ia meninggalkan pekerjaannya dan mengikut Yesus sampai 3 tahun lamanya, itu adalah suatu keputusan untuk menyangkal diri. Dan itu sebetulnya yang selama ini dialami oleh orang-orang yang terpanggil menjadi pendeta. Sampai pendeta Adi Patriabara waktu dia ditamiskan, dia mengatakan, saya sebetulnya istimewa, saudara. Saya ini seperti yang diceritakan oleh Mandra katanya, gitu kan. Waktu itu masih datang ya. Iya. Dia bilang begini, suatu kali kami naik kapal, tiba-tiba ada seorang gadis kecemplung karena dia pegangnya kurang benar, nyemplung ke. Tiba-tiba dia juga kecemplung karena dia berenang sekalian menolong gadis itu. Lalu seorang itu luar biasa Mandra. Dia naik ke kapal, waktu jam rapat lagi, ditarik ke atas. Siapa tadi yang jorokin gue dari belakang? Banyak pendeta sebetulnya nggak mau jadi pendeta. Tidak enak orang jadi pendeta. Setiap jemaat membutuhkan pendeta. Kalau bisa yang terbagus, ya sama dengan kalau kita belanja lah. Kalau bisa yang bagus, yang luar negeri, yang murah, kadang-kadang begitu. Tetapi toh sebetulnya tidak enak. Karena apa? Ngurusi diri sendiri aja susah, apalagi ngurusin orang sejemaat. Makanya saya pesan kepada majelis, pendeta Luther dan keluarga ini jangan hanya diberikan cuti dalam setahun sekali, tapi suruh mereka rekrut. Kalau tidak, nggak kuat jadi pendeta. Betul. Yang kedua, saudara-saudara, lebih daripada kebutuhan jemaat dan keterpaksaan kadang-kadang, dan akhirnya dia seperti juga Yesaya, aku masih muda Tuhan, aku yang menyuruh engkau. Demikian juga dengan misalnya Yeremia, dia mengatakan aku tidak mampu, memangnya kamu yang membuat. Akhirnya kok bukan itu yang paling menentukan, tetapi sebetulnya kasih Tuhan. Itu sebabnya pertanyaan Tuhan Yesus kepada Petrus adalah, apakah engkau mengasihi aku? Dan itu dikatakan 3 kali karena ternyata sesudah itu 3 tahun ditempa oleh Tuhan, akhirnya dia pernah juga menyangkal Tuhan. Aku tidak kenal dia. Sampai dia harus dipulihkan. Tetapi yang terutama bukan pemulihan itu sendiri, tetapi coba kita lihat kata-kata Tuhan Yesus di dalam firman dalam kitab Injil Yohanes saja, beberapa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini yang utama, kasih Allah. Di dalam bahasa yang dipakai Lukas itu ada sesuatu yang indah, yaitu pada waktu Tuhan Yesus membaca dari Yesaya 61, dia menulis, membacakan untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Dalam rangka itu sebetulnya seorang yang dipanggil Tuhan dan jemaat yang dibentuk oleh Tuhan bukan hanya mengeluh karena kebutuhannya, bukan hanya mengeluh karena keberatnya tugas, tetapi ada sesuatu misi yang dipanggil, yang diemban oleh jemaat, khususnya juga pemimpin jemaat dan dalam hal ini juga pendeta, untuk mengerti bahwa yang dilakukan ini adalah tindakan kasih
rahmat Tuhan telah datang, dan bahwa kita adalah orang yang sudah dikasihi Tuhan lebih dahulu. Orang yang bisa menceritakan dengan jelas kasih Allah adalah orang yang merasa bahwa dirinya betul-betul dikasihi Allah, padahal sebetulnya dia tidak bermakna. Itu sebabnya saudara-saudara, Tuhan bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Dan yang dipanggil di situ bukan Simon Petrus, itu gelar saudara-saudara, Simon si batu karang, tetapi yang dipakai adalah Simon anak Yohanes, si Ucok, si Tole, si Ujang. Jang, betul kau mengasihi aku, Jang, kata Tuhannya. Dan yang dipakai saudara adalah kata yang selalu dipakai oleh Petrus. Walaupun bumi langit ini jatuh, aku tidak akan menyangkal Tuhan, tidak akan lari dari tugas. Lalu dikatakan, betul kan? Aku akan mengasihi engkau dengan agape. Betul kamu agape aku? Lalu tahu, Petrus tahu, aduh Tuhan, betul Tuhan kau tahu, tapi aku hanya filein engkau. Selama ini dia mau pakai kata-kata yang buruk-buruk, tapi dia lalu mengatakan Tuhan darat, aku hanya mengasihi engkau dengan kasih manusiawi. Ampuni aku. Apa yang dikatakan? Domba-domba. Ini domba-dombaku ini. Gembalakanlah, sebab aku mempercayakan ini kepada kamu, mengasihi dia, membawakan ke air yang tenang, memberikan makan yang enak, menghiburkan yang susah, menguatkan yang takut, menegur yang salah, tetapi juga membangun harapan kerajaan. 2 kali ditanya dan tetap Petrus menjawab dengan hal yang sama. Aku hanya mengasihi engkau dengan kasih manusiawi. Dan yang terakhir, yang ketiga, Tuhan bertanya, apakah aku? Ya enggak, sudah. Engkau filain aku. Ya Tuhan, aku filain. Cukup. Jadi artinya pendeta itu bukan Tuhan. Pendeta juga manusia kan ya. Dan alangkah indahnya kalau kita bukan hanya menuntut pendeta yang baik, tapi juga siap memberikan anak-anak kita menjadi pendeta. Saya malu sekali karena 2 anak saya menolak jadi pendeta. Saya jadi organis saja, saya jadi LSM saja yang satu begitu. Ya sudahlah kalau kamu tidak mau, tapi pasti kamu jangan jauh-jauh dari lingkungan jemaat. Dan saya tidak heran bila mana banyak anak kecil yang sekarang istri berang, apalagi yang Daniel yang sudah jadi fotografer ternyata itu nanti juga menuruti jadi pendeta. Bukan karena hebat. Tuhan mengatakan, oh kalau profesi itu bisa dicari, bisa dipelajari. Satu yang tidak bisa yaitu penyerahan diri. Makasih. Pendeta Luther, saya harapkan Anda dengan keluarga, walaupun itu juga sulit, tapi kasihilah jemaat ini, gembalakanlah jemaat. Nyatakan kasih Allah yang Anda terima, yang saya terima, dan semua terima dalam saling menggembalakan satu dengan lain. Tapi saudara-saudara, saya harus mengatakan bahwa itu juga tidak mudah. Mengapa? Karena biasanya pendeta itu dituntut persiapan harus baik, bukan hanya di jemaat tapi juga di klasis, kalau bisa juga di sinode, kalau bisa di masyarakat malah. Kadang-kadang lupa itu yang menuntut bahwa kalau harus perkunjungan artinya persiapannya nggak baik. Kalau persiapan baik perkunjungannya kurang, itu kan tetot-tetot di dalam itu aja. Dia kalau tidak tes, kalau tes, kurang gitu kan. Cuma satu hal diingatkan
oleh itu ya penelitian yang dilakukan oleh Mark Lee, kita pendeta itu biasanya konflik oriented, mimbar. Jadi kita ingin prepare di mimbar, kita ingin supaya kata-katanya itu bagus, tampilannya kalau perlu dengan apa ya, acting gitu ya. Tapi menurut penelitian, untuk menyatakan kasih, mengkomunikasikan kasih, dan komunikasi itu perlu karena apa? Komunikasi itu adalah seperti darah bagi manusia. Kalau orang kekurangan darah itu namanya anemi kan? Kalau orang kekurangan kasih artinya anemi kasih. Pak, nanti carikan dapat dokternya. Istilah diagnosanya apa? Ya. Padahal ini yang sulit. Asal dimengerti bahwa isi pernyataan atau perkataan itu menurut penelitian pada umumnya hanya membangun 7% untuk komunikasi. Itulah sebabnya Mark Lee pernah mengatakan pembicara itu biasanya cenderung hanya mengingat apa yang diucapkannya. Aku waktu itu pernah ngomong begini-begini, yang diomongin aku lupa. Yang repot lagi bunyi ini saya mengatakan aku lupa, kamu pernah menyatakan cinta kayak gitu. Wah, aku udah memikirkannya istilah itu semalaman, ternyata 7%. Yang ingat yang ngomong, yang dengar lupa. Menolong kalau nada suaranya bagus. Misalnya, aku jadi badan, nggak sampai berapa persen. Oh, padamu 38%, artinya total 45%. Apa yang menolong yang 55% adalah komunikasi non-verbal. Dan komunikasi non-verbal ini adalah bukan wacana tapi aksi. Gampang kok. Apalagi di sini ulang tahun banyak diingat-ingat gitu. Pakai aja itu telepon di rumah itu yang dibayar sama majelis itu di telepon ganti pakai telepon kok. Teleponin satu persatu yang punya telepon. Tapi lebih bagus kalau misalnya sambil keluar di salam kok tahu? Ya datang di jemaah. Betul. Hanya begitu. Tapi itu yang paling diingat kita. Jadi kayaknya ini yang diharapkan oleh jemaat itu ya. Artinya komunikasi non-verbal. 40 tahun saya kira saya sudah waktunya bicara ini gitu ya. Sebab kalau sebelum 40 tahun nanti dulu lah, biasanya masih banyak hal lagi ya, banyak persoalan gitu. Tetapi yang kedua, saudara-saudara, yang perlu saya catat di dalam rangka mengasihi ini adalah sebentar, Gustin masuk Bu. Aduh, habis senang Ibu ada di sama tengah kami. Anak-anak apa kabar? Baik. Selamat sore. Ayo masuk. Mari Bu. Tidak apa-apa, Mari. Pindah ke depan juga boleh. Pasti dia nyanyi gimana? Ya, baik. Kepada Ibu dan anak-anak, kita teruskan. Jadi yang pertama tadi adalah bahwa kalau mengasihi, kita
cinta tidak berlebih-lebihan tapi juga tidak kurang. Kadang-kadang kalau berlebih-lebihan juga malah aduh ada apa ini gitu kan ya. Gitu ya. Sebab kan pendeta itu susah, banyak senyum katanya. Apakah menjadi bagian dari advertensi tanpa standar tertentu? Ya. Kurang senyum katanya, kok ini kok kurang ramah, padahal tidak tahu tadi ada permasalahan macam-macam. Toh di situ masalahnya. Jadi itulah yang dikatakan oleh Henry Nouwen bahwa menjadi pelayan itu lebih daripada sekedar profesional. Itu adalah dimulai dengan pemberian diri dan merasa bahwa Tuhan mengasihi dia, memberikan nyawanya pada dia yang sebetulnya tidak pantas menerima. Tapi Tuhan bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Dan yang susah, saudara-saudara, mengasihi sesama itu ukurannya ini yang ketiga adalah kasihlah sesama manusia seperti ini yang paling susah. Sebab pada waktu saya mengadakan pemeriksaan diri, saya membaca sebuah buku, kemudian saya membaca pertanyaan apakah saya mengasihi diri saya sendiri. Saya kaget, saudara-saudara, bahwa kadang-kadang saya tidak mengasihi diri saya sendiri. Bahwa pertanyaan ada bilang, oh enggak. Pertanyaannya itu begini, misalnya, cara mengetahui apakah aku mengasihi diri secara benar, apakah aku kurang mengasihi diri. Itu pertanyaannya gini, apakah aku dinilai terlalu sensitif oleh teman-teman atau keluarga? Oh. Anda kan kenal saya, ya? Saya kan nggak bisa ngomong, tapi saya terus terang kadang-kadang agak sensitif. Ada kalau omong-omongan yang rada mencet itu ya langsung pernya keper aja sudah gitu. Itu tidak mengasihi diri. Pertanyaan yang lain, apakah aku suka berbantah? Coba yang pernah rapat sama saya kan merasa kan? Aku sebetulnya kurang mengasihi. Apakah aku suka mengecam? Tanya istri saya. Daftarnya panjang. Mungkin saya bisa menjaga dengan orang lain. Apakah aku tidak toleran terhadap orang-orang lain? Tidak toleran terhadap ide-ide mereka? Apakah aku termasuk orang yang sangat mudah marah? Seperti tadi. Apakah aku suka memberi maaf atau ampun? Tidak selalu. Apakah aku pendengar yang baik? Apakah aku realistis? Apakah aku takut pada kemiskinan? Apakah aku suka cemburu pada kelebihan atau keberhasilan orang lain? Apakah aku sangat terpukau pada titel, gelar, kehormatan, pangkat, pendeta, emeritus? Padahal kata orang merit itu artinya kehormatan, tapi tiok itu yang nakal itu. Pak, gelar papa sekarang itu kayak ember. Iya, syukur kamu mengingatkan bahwa saya ember. Apakah aku dan sebagainya. Dan masih ada lagi saudara-saudara, kasih itu kadang-kadang juga dapat diistilahkan dengan penerimaan diri, menghargai diri sendiri, mengakui diri sendiri. Dan orang yang menerima diri dengan wajar sebetulnya tidak dikendalikan oleh ambisi. Orang yang menghargai diri, punya harga diri, tidak terlalu banyak mengeluh. Padahal saya suka mengeluh. Daripada saya ngomongin Pak Luther, kan lebih baik ngomongin saya sendiri dong. Ya, enak Pak. Ya Pak Luther ngomongin dirinya sendiri lah gitu. Saudara-saudara juga kembali ke
Pendeta Luther yang 40 tahun ini, dia membutuhkan pembentukan diri. Tapi jangan dengan marah-marah gitu ya. Kalau bentuk itu nggak bisa pakai marah-marah. Kasih dia, tanya aja, Pak Luther, apakah engkau mengasihi GKI Bintang? Gitu loh. Apakah engkau mau mati untuk anak-anak domba Allah yang ada di sini? Dan sadarilah bahwa sebetulnya banyak hal kita bisa hindarkan kalau kita bertanya secara. Sebab apa? Tuhan itu bertanyanya positif. Kalau kita bertanya pada diri kita sendiri, kita bisa sangat kritis. Dan saudara-saudara, tentu belajar untuk menerima diri, belajar realistis terhadap tujuan hidup, belajar untuk menghindari ungkapan yang negatif, belajar untuk menghindari keinginan untuk suka berbantah, belajar untuk berkorban tetapi sebetulnya ingin sanjungan, belajar untuk tidak begitu, belajar untuk memuji orang lain, belajar untuk memerangi kemalasan, belajar mendengar, belajar untuk tidak takut akan risiko menyatakan kasih. Itu adalah proses. Dan saya sangat senang kalau hari ini banyak orang yang datang bersama-sama pendeta. Itu artinya Tuhan menyayangi Anda semua. Anak-anak dan dari penyiar juga menyayangi. Tuhan Yesus menyayangi. Dan diharapkan nanti suatu ketika pendeta Luther seperti yang ditanya oleh Tuhan, apakah engkau mengasihi aku Simon Petrus? Di kemudian hari di dalam 1 Petrus 1 ayat 3 dia mengatakan sesuatu yang luar biasa. Karena apa? Sebelumnya dia pernah mau masuk ke mau keluar dari Roma. Petrus keluar dari Roma, ini menurut tradisi. Dari sana dia mengatakan begini, waduh, di sini bahaya ini, keluar dari rumah itu dia bawa tongkat. Sampai di luar, kemudian Tuhan Yesus yang sudah bangkit jalan masuk ke Roma. Dia tanya, melenggong, dia tanyakan, "Quo vadis Domine?" Mau kemana Tuhan? Tuhan, mau ke Roma. Saya mau masuk ke situ, saya mau mati di situ. Dia tahu. Petrus tahu dia tidak boleh lari dari tugas. Tapi itu bukan dengan tiba-tiba. Ada pertanyaan di tepi Tasik Galilea. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi? Lalu Petrus kembali dan belakangan menurut tradisi dia ditangkap mau disalibkan. Dia mengatakan, salib berdiri itu hak Tuhan saya. Saya minta dibalik, salib di bawah, kepala di bawah, dan dilakukan itu sambil dinyalakan api. Tapi Petrus setia sampai mati. Seandainya tidak ada jemaat yang memanggil Anda, alangkah senangnya kalau Anda jadi Petrus yang kedua di depan. Apakah engkau mengasihi? Ya Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi. Hanya mungkin dia. Tadi Tuhan mengatakan cukup. Gembalakanlah domba-dombaku yang seperti layang-layang kudus. Kasih mereka, rangkul mereka, matilah bersama, setialah bersama. Amin. Kita masuk dalam saat teduh.
supir karena tidak tahu ini bahwa ibu akan bikin kejutan seperti ini. Jadi tadi yang kedua sesudah saat hening ini adalah Dr. Timbul Tampu Bolon. Saya berikan kesempatan dulu sebab beliau jangan-jangan sudah ditunggu di emergency rumah sakit. Silakan Pak Dr. Timbul.
Silakan.